Aplikasi yang akan kita gunakan kali ini namanya Sambara. Bagi pengguna Android, gampang sekali downloadnya seperti biasa melalui Play Store, seperti kita download aplikasi-aplikasi yang lain. Kita buka Play Store-nya. Kemudian untuk lebih cepat menemukan aplikasi yang kita maksud, kita ketik saja di kolom pencarian Sambara. Nah, dia langsung muncul di urutan paling atas yang ada logonya seperti ini. Kita langsung buka. Ini kebetulan saya udah install aplikasinya, jadi tinggal digunakan. Bagi Omsis yang belum punya aplikasinya, download saja. Sambara ini dikembangkan oleh Puslia Bapenda Provinsi Jawa Barat. Jadi sesuai dengan namanya, karena dikembangkan oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat, maka fungsinya juga hanya untuk area Jawa Barat saja. Oke, kita anggap sekarang Omsis sudah download aplikasinya. Jadi kita kembali ke halaman awal. Kita cari di mana aplikasi Sambaranya terinstall. Nah, dia langsung muncul. Kita buka. Tunggu sebentar sampai, nah, biasanya sewaktu kita buka aplikasinya, dia akan muncul semacam iklan layanan masyarakat seperti itu. Kita tutup saja. Di pojok kanan atas kotak dialog tersebut ada tanda silang ini, kita sentuh. Nah, tertutup. Lihat di bagian menu utama di jajaran paling atas itu yang langsung terlihat itu ada 4 menu. Nah, untuk melihat informasi pajak kendaraan kita pilih menu info PKB dan kode bayar. Setelah itu akan tampil 3 kolom. Kolom pertama yang ini isinya adalah abjad atau huruf yang berada di depan atau sebelum nomor, artinya nomor kendaraan. Sedangkan kolom yang tengah adalah untuk memasukkan nomor kendaraannya. Nah, kolom terakhir yang ketiga itu untuk memasukkan abjad yang ada di belakang nomor. Kita coba pakai plat nomor motor saya. Nah, di kolom yang pertama kita masukkan abjad depan sebelum nomor. Kemudian yang tengah kita isi nomor kendaraannya. Kemudian kolom yang ketiga angka di belakang nomor. Nah, setelah plat nomornya kita masukkan ke dalam kolom-kolom tersebut, kemudian sentuh pada tombol cari. Muncul hasilnya. Informasinya cukup lengkap, hanya saja dalam informasi yang ditampilkan ini tidak muncul nama pemilik kendaraannya. Mungkin itu untuk privasi ya, untuk keamanan, untuk menjaga potensi kejahatan atau hal buruk lainnya. Dari cara ini kita akan mendapatkan 2 informasi utama, yaitu info kendaraan serta info pajak kendaraan dan PNBP. Pada bagian info kendaraan paling atas kita akan melihat keterangan merek dan tahun kendaraan. Nah, dalam contoh kali ini motor saya adalah Honda rilisan tahun 2013. Modelnya NC 11 sekian 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 dan seterusnya ya. Warnanya biru hitam, kemudian nomor rangka, nomor mesin dan nomor polisinya ada di situ lengkap. Di bawahnya pada bagian info pajak kendaraan dan PNBP, paling atas adalah PKB pokok, artinya pajak pokoknya ya. Kemudian di bawahnya ada PKB Den, maksudnya itu PKB denda kalau ada keterlambatan pembayaran atau denda yang sebelumnya belum terbayar.
Kemudian di bawahnya SWDKLLJ POK. Nah, itu SWDKLLJ pokok ya. SWDKLLJ, mohon maaf ini kalau tidak salah, itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, atau lebih gampangnya kita sebut asuransi. Kemudian di bawahnya lagi SWDKLLJ Den. Den itu denda ya, artinya kalau ada keterlambatan di samping ada denda pajak juga ada denda SWDKLLJ. Kemudian di bawahnya PNBPS TNK dan PNBP TNKB, itu dia hanya akan ada setiap 5 tahun sekali, yaitu pada saat pajak 5 tahunan atau ganti plat nomor, atau yang biasa orang sebut ganti kaleng. Nah, di bawahnya ada total, itu total dari keseluruhan. Nah, ini kebetulan tidak ada denda dan bukan pajak 5 tahunan, jadi hanya ada 2 poin, yaitu PKB pokok dan SWDKLLJ pokok. Di bawahnya lagi ada tanggal pajak. Tanggal pajak ini ialah tanggal jatuh tempo pajak tahunan, sedangkan tanggal STNK adalah tanggal jatuh tempo pajak 5 tahunan. Nah, di bawahnya milik ke, itu maksudnya ini milik ke satu, artinya motor pertama saya. Sedangkan jika saya punya 2 motor, maka di sini akan muncul angka 2. Begitu juga jika saya punya motor 3 atau 4, maka yang muncul adalah angka 3 atau angka 4. Kemudian di bawahnya itu wilayah, artinya wilayah tempat motor kita terdaftar. Nah, pada bagian keterangan itu biasanya akan terisi informasi yang bukan informasi pokok, artinya informasi tambahan. Misalnya di sini ada keterangan dis 8%, yaitu diskon 8% jika kita memperpanjang pajak saat ini. Oke, cukup sekian Om Bro, Sista sekalian. Saya rasa sudah cukup, sudah lengkap dari mulai awal kita download sampai cara memasukkan plat nomornya ke dalam aplikasi sampai muncul informasinya, dan barusan saya sudah jelaskan isi informasinya sebatas yang saya tahu. Terima kasih sudah mampir ke channel saya.